Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istibraqin mutaqabilin. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang makbul dan dapat menghantarkan kita saatnya nanti kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan tuntunan, contoh-contoh teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih berada di bab janji Allah untuk para penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, di akhirat itu sekali lagi hanya ada dua tempat. Kalau tidak neraka ya surga, kalau tidak surga ya neraka. Tidak ada orang yang wis aku gak swarga rapopo pokok gak di neraka, ndak ada nggih. Jadi kalau tidak surga ya wis neraka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, manusia itu semuanya yang percaya dengan akhirat itu kepingin nanti di akhirat masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Semuanya, sampai yang tidak taat, yang tidak takwa, yang tidak patuh, tidak beramal soleh itu orang ono sing nanti lek mati wis ning neraka gak apa-apa gak ono. Semuanya pengin surga. Tapi hadirin, anehnya saat diajak untuk mencari tempat di surga, lebih-lebih dengan cara yang mudah, yang gampang, itu kok angelnya setengah mati. Termasuk taklim ini kan janji Nabi tadi itu yang kita baca, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Sinten mawon pun, lanang wadon cilik gede tua enom, pokok menepati ini nanti janjinya Allah Ta'ala akan dimudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga Allah. Ning ternyata nggih angel.
Orang jak ngaji ini uangnya setengah mati, karena memang sekali lagi amalan-amalan yang mengarah kepada surga itu banyak diliputi dengan karohah atau ketidaksukaan. Senenge wis cangkruk-cangkruk, ngobrol, HP-an, bahkan ada yang digardu-gardu, domino, gaple, sekak dan lain sebagainya. Hadirin, ini semua adalah amalan-amalan yang lagho, yang tidak mengarah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal seperti kemarin yang sudah kita sampaikan bahwa Nabi wanti-wanti, ikmalu, beramalah kamu sekalian dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena fakullun muyassarun, semuanya akan digampangkan. Yang menjadi penghuni surga digampangkan beramal untuk mencari jalan masuk ke dalam surga itu. Sementara yang mengarah kepada neraka juga muyassarun, digampangkan, sehingga sulit kalau diajak kebaikan, sulit diajak beramal soleh, sulit diajak taat, patuh, sholat dan sebagainya. Kenapa? Mungkin hadirin mereka adalah termasuk calon-calon penghuni neraka. Dan mudah-mudahan kita yang sungguh-sungguh ini bukan sekedar calon penghuni surga, tapi calon penghuni surga yang dimudahkan, muyassarun, gampang masuknya. Syukur-syukur nanti kalau kita termasuk yang diampuni oleh Allah kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita, masuk kita ke dalam surga itu adalah bighairi hisabin, tanpa mengikuti hisab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yono wong mlebu swarga tanpa hisab nih? Kalau semua kesalahan kita, dosa kita, khilaf kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak? Oleh karena itu hadirin, mari sekarang waktunya kita, karena kita tidak tahu siapa di antara kita nanti yang lebih dulu menghadap kepada Allah Ta'ala, maka kesempatan ini kita gunakan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun, mohon dimaafkan oleh Allah Ta'ala atas kesalahan, dosa dan khilaf kita, dan kita tingkatkan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga itu masuk yang tanpa hisab, atau paling maksimal ya dihisab, tapi yang muyassaron, yang gampang wis dimaafkan, maafkan, akhirnya wis cepat masuknya ke dalam surga. Apalagi kalau kita banyak mengikuti sunnah-sunnah beliau, tuntunan beliau, termasuk memperbanyak baca sholawat, nanti akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin, kita lanjutkan. Ini masih beberapa ayat Al-Quran, lanjutan dari kemarin tentang janji Allah bagi penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan 51-57 ini. Surat Ad-Dukhan, kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang yang sekarang derajatnya tinggi, pangkatnya dhuwur, status sosialnya luar biasa, kemudian gelarnya, titelnya banyak, hartanya banyak, kemudian itu adalah orang yang muttaqin di mata Allah, belum tentu. Dan sebaliknya belum tentu orang yang sekarang ini kelihatannya serba kekurangan, tidak banyak diperhitungkan oleh orang lain, kemudian pokoknya tidak enak. Tapi manakala dia adalah orang yang betul-betul patuh taat kepada Allah Ta'ala, menjauhi yang dilarang Allah Ta'ala, bisa jadi orang yang kelihatannya miskin di dunia ini, tetapi di mata Allah Ta'ala dia adalah orang-orang yang mulia. Maka hadirin, kalau bisa memang kita mencari di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Di dunia sa'adah, bahagia, di akhirat lebih-lebih lagi nanti. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang selalu berupaya patuh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, innal muttaqin, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi maqamin amin, di tempat
yang aman, yaitu surga. Dan ini fi jannatin wa uyun, di surga yang di tempat itu penuh dengan taman-taman dan penuh dengan sumber mata air yang beraneka ragam. Seperti kemarin di ayat yang lain sudah disebutkan ada mata air yang kemudian membentuk sungai berupa madu, berupa khamr, berupa susu, air jernih dan lain sebagainya. Yalbasuna min sundusin, mereka di surga itu hadirin menggunakan pakaian dari sutra halus. Karena itu di dunia ini kaum bapak, kaum laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, baik yang sundus, sutra halus, maupun yang istibrok, sutra yang tebal. Jadi sutra itu ada yang tipis, halus, sampai tidak terasa kayaknya gitu. Ini katanya, karena saya sendiri juga tidak pernah pakai pakaian yang terbuat dari sutra itu. Ada yang tebal seperti kambal, seperti hamparan itu. Mutaqabilina, mereka nanti akan ada tempat duduk berhadap-hadapan. Kemudian kadzalika, selanjutnya wazawajnahum bihurin ain, coba hadirin, akan dijodohkan, dikawinkan dengan bidadari yang indah matanya, yang wong Jawa ngomong kok blolok-blolok matane iki kok indah banget. Yad'una fiha kullu faqihatin aminin, mereka bebas untuk meminta apa saja di fiha, di surga itu. Bikulin faqihatin, dari segala macam makanan, aminin, yang sentausa dan sepuas-puasnya, apa saja. La yadzuquna fiha, ketika sudah di surga itu nanti hadirin, la yadzuquna, siapa saja, mudah-mudahan termasuk kita nggih, sudah tidak akan mengalami lagi fiha, di surga itu al-mauta, mati. Mati ini nggih pisan tok, mati nanti untuk memasuki alam barzakh. Sudah itu dibangkitkan lagi, wis gak mati mana hadirin. Termasuk yang di neraka juga tidak mati sebetulnya, tapi kan lain alamnya. Nah, kita berupaya sekuat tenaga siang malam dalam keadaan lapang maupun sempit ini, tidak ada lain melainkan mengharap ridho Allah dan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. La yadzuqunal mauta, mereka di surga sudah tidak akan mengalami mati lagi, ilal mautal ula, kecuali mati saat kita dikuburkan itu, mati itu tok sudah. Nggih. Wa waqahum adzabal jahim, dan jelas penghuni surga itu diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka apa saja, termasuk neraka jahim. Wa waqahum adzabal jahim, diselamatkan Allah Ta'ala dari neraka jahim. Neraka itu juga banyak hadirin jenis dan tingkatannya. Semua neraka tidak ada yang enak, tidak ada yang menyenangkan, semuanya isinya adalah azab atau siksa Allah Ta'ala yang tidak ada tandingannya. Nanti akan ketemu kita di keterangan yang lain. Di dalam suatu riwayat disebutkan siksa neraka itu hadirin yang paling ringan, ya. Yang paling ringan siksa neraka itu adalah bara api, apinya neraka tadi, bukan api dunia. Api dunia ini yang paling panas itu hadirin, misalnya apinya tukang las atau api apa yang bisa melelehkan timah itu baru 1/70-nya api neraka hadirin. Sehingga disebutkan dalam riwayat itu siksa neraka itu yang paling ringan, sebuah bara api yang kecil saja sebesar biji kacang atau jagung, kecil itu, ditaruh di bawah telapak kaki manusia, kemudian dia berdiri hadirin. Ini kecil, sebesar kacang tanah atau biji jagung itu ditaruh di bawah telapak kaki hadirin. Saking panasnya api neraka itu, otaknya ini mendidih hadirin. Coba lek uteke wis umuk
dah nio isi perutnya. Itu yang paling kecil hadirinnya, paling ringan siksanya. Sing besar Masya Allah wis ra karu-karuan. Nggih. Tapi hadirin, nanti oleh Allah Ta'ala penghuni neraka itu sebelum dimasukkan di neraka semuanya dikuatkan dulu, termasuk kulit-kulitnya ditebalkan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa tahan lama di neraka. Tapi hadirin, sekalipun demikian juga masih akan mengalami hancur, mengalami ledeh niku nopo nggih. Hancur ya, pokoknya hancur nggih. Allah berfirman, kullama natijat juluduhum, kata Allah Ta'ala, kulit yang sudah ditebalkan itu bagi penghuni neraka begitu disiksa nanti lama-lama akan hancur hadirin. Kullama natijat, begitu hancur tulang belulang itu kulit dagingnya, badalnahum juludan ghairahu, kata Allah Ta'ala, diganti oleh Allah Ta'ala dengan kulit-kulit yang lain. Kenapa? Liyadzukul adab, supaya dia betul-betul dapat merasakan siksa dari amal yang dulu ketika hidup di dunia dia lakukan. Oleh karena itu hadirin, mumpung banyak informasi semacam ini, mari kita hati-hati betul, jangan sampai terlibat leisa sekecil apapun daripada amalan-amalan yang menyebabkan masuk neraka. Ingat, kullun muyassarun, kata Nabi, lima khuliqalahu, semua yang akan masuk surga dimudahkan amalan-amalannya untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya demikian pula yang akan masuk ke dalam neraka. Karena dijanjikan oleh kayak gitu, mari kita tingkatkan semangat kita. Karena sekali lagi, mati itu mboten paring pirsa langkung rumiyin, ndak memberitahu dulu. Ada yang mati mendadak nggih. Tapi sebaliknya ada yang wis bolak-balik loro ra mati-mati nggih enten. Tapi yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa siap siaga untuk menghadapi kematian itu. Baik, orang di surga memuji kepada Allah karena sudah diselamatkan dari siksa api neraka. Fadlan, semua itu adalah keutamaan atau karunia yang hebat. Min rabbika, dari Tuhanmu. Dzalika huwal fauzul adzim, dan masuk ke dalam surga itulah hadirin adalah satu keutamaan, kebahagiaan yang luar biasa agungnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena upaya manusia untuk bisa masuk surga itu tidak sama nggih. Salat saja tidak sama, ana sing rajin jamaahnya, khusyuk oleh nglakoni salate, kemudian sempurna betul, kemudian khusyuk betul, sambung betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang tidak, pokok ngelakoni, kadang-kadang batinnya gelandrang kemana-mana. Karena itu lek iso nggih, hafidhu ala sholati was sholawatil wusta. Insyaallah ini pernah saya sampaikan, jagalah sholat-sholatmu dan sholat wusta. Wusta niku ada yang mengartikan adalah kolbu kita, ini hati kita. Sholatnya kolbu itu sholat yang selalu sambung, bertemu, komunikatif betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang nanti di akhirat bisa menempati kedudukan surga yang lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang sekedar menjalankan perintah saja. Baik, satu lagi yang disampaikan di bab ini, di Al-Quran banyak sekali hadirin ayat-ayat yang menerangkan tentang janji Allah di dalam surga ini. Tapi di sini insya Allah hanya 4 ini yang disampaikan oleh mu'alif mengawali hadis ini. Di dalam ayat yang ke-22 sampai 28 surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, innal abror, orang-orang yang berbakti atau orang-orang yang baik, mudah-mudahan kula panjenengan nggih terhitung oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang baik betul di hadapan Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada pesan nggih, jangan berkecil hati. Sekalipun kita ini jauh dari Rasulullah, jauh dari para sahabat, jauh banget, jauh pemeneh nggih, bisa melihat. Saya selingi sedikit, satu ketika Rasulullah dalam majelisnya yang diikuti oleh para sahabat, saat itu beliau pernah
bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang paling beruntung itu, yang paling bahagia dan mulia itu. Hadirin, sejenak sahabat hening nggih, meneng. Kenapa? Ya sama dengan kita takut BE jawabannya salah. Karena itu setelah agak lama ada salah seorang yang menjawab, Rasul, makhluk Allah yang paling bahagia, yang paling mulia itu adalah para malaikat, wahai Rasul. Mendengar jawaban ini hadirin, Rasul menjawab, Rasul mengatakan, ya betul kalau dikatakan malaikat, tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Kenapa? Karena malaikat itu hanya diberi akal saja, tidak diberi nafsu, sehingga malaikat tidak tertarik untuk berbuat dosa, senantiasa patuh dan taat kepada Allah, terutama yang dikhususkan kepada mereka, yang dikhususkan untuk bertasbih terus, tidak pernah yang lain. Jadi tidak pernah ada salahnya. Wajar kalau malaikat adalah makhluk yang mulia. Kemudian karena dianggap belum tepat, sahabat yang lain ada yang menjawab, kalau begitu para rasul wahai Nabi, orang yang paling bahagia dan yang paling mulia itu. Rupanya jawaban ini juga belum tepat, kata Nabi. Rasul memang sebagai pemegang amanat dari Allah Ta'ala, karena itu jelas dia adalah orang yang paling baik, paling bahagia dan paling mulia. Rasul diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala, bahkan banyak ilham-ilham yang diberikan kepada mereka. Nah hadirin, setelah jawaban yang kedua juga dianggap belum tepat, maka yang ketiga ada lagi sahabat yang menjawab, kalau begitu wahai Nabi, orang yang paling beruntung, paling bahagia dan mulia itu adalah kami para sahabat. Rupanya jawaban ini juga belum tepat hadirin. Nabi mesti menerangkan, ya mesti mawon, ya pasti saja, karena kau para sahabat selalu kumpul dengan para nabi, khususnya kamu sekalian sahabatku, selalu mendapatkan keterangan-keterangan dari aku, mendapatkan bimbingan dari aku. Al-Quran selalu turun, kamu langsung menerimanya, langsung menghafalnya, mengamalkannya. Jadi hadirin, singkatnya tiga jawaban ini dianggap belum tepat semua oleh Nabi, maka sejenak diam. Kemudian hadirin, beliau melanjutkan karena sudah tidak ada yang menjawab lagi. Beliau bersabda ngeten, tuba, beruntunglah, liman yaroni wa yu'minu bi, kata Nabi. Beruntung, bahagia, mulialah orang yang pernah ketemu dengan aku dan dia beriman kepadaku. Beruntung hadirin, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Tuba, cuma satu kali Nabi bilang. Nabi kemudian melanjutkan tuba sampai 3 kali hadirin. Liman lam yaroni, bagi orang-orang yang tidak pernah melihat atau ketemu dengan aku, mudah-mudahan termasuk pulau panjenengan tidak pernah ketemu Nabi, tapi wa yu'minu bi, mereka beriman betul kepadaku. Karena itu hadirin, mari kita belani nggih, kita kuatkan iman kita kepada Allah, Rasulnya dan kitab-kitabnya ini, supaya kita menjadi orang yang dikatakan Nabi tuba dan tuba. Beruntungnya, bahagianya, mulianya 3 kali lipat dibanding dengan para sahabat Nabi. Kalau amal kita, ya ibadah-ibadah kita bisa seperti amalan dan ibadahnya para sahabat Nabi. Ya, hadirin, kita kalau menerangkan apa ibadahnya sahabat Nabi, wah gitu banget, akeh banget gitu. Satu contoh kecil saja, sahabat Nabi itu termasuk Sayyidina Ali ini lek pun salat nggih menyatakan Allahu Akbar, dunia ini kelenyapunan, gak eling blas, sehingga beliau tidak terasa sama sekali disentuh dengan apa saja. Bahkan sebelum sholat suatu ketika sahabat Ali ini pernah ada anak panah yang tertancap di badannya, wakilah di punggungnya, di riwayat yang lain di betisnya. Begitu sahabat Ali sudah bertakbir melaksanakan sholat, hadirin,
anak panahnya dicabut, tidak terasa sahabat. Saking konsentrasinya, saking sambungnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita bisa seperti itu hadirin, insya Allah nilai kita 3 kali lipat dibanding para sahabat. Kalau bisa, kalau bisa beramal, beriman seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ndak sholat dicokot nyamuk, pemenang nyokot nang sikil, bingung oleh arepe non arep dikukur iki tangane nang dhuwur, gak dikukur ngempet, masalah gatel setengah mati, akhirnya sikile sitok diangkat, digaruk-garuk. Non hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang menunjukkan iman dan amal kita belum sebanding dibanding dengan para sahabat Nabi. Tapi sekalipun demikian, mudah-mudahan kita dinilai oleh Allah dan oleh Rasulnya sebagai orang yang selalu sami'na wa atokna terhadap ajaran agama ini, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, orang-orang yang baik, yang taat itulah fi naim, senantiasa nanti mendapatkan kenikmatan alal araiki yang turun, mereka di surga disediakan dipan-dipan, tempat-tempat duduk yang beraneka ragam. Mereka yang turun hadirin bisa melihat, mengamati berbagai macam pemandangan. Masya Allah, kita di dunia ini kalau ada pemandangan yang mengherankan gitu, seperti sering di share itu di berbagai tempat di Cina itu, banyak tempat-tempat hiburan yang mengagumkan. Itu hadirin, sehebat itu dibandingkan dengan pemandangan surga belum ada apa-apanya. Nanti kita akan ketemu hadirin keterangan Nabi bahwa surga yang sesungguhnya itu yang sesungguhnya ini hanya gambaran sepintas hadirin, yang belum ada apa-apanya. Kata Nabi, surga yang sesungguhnya itu malah ainun ro'at, betul-betul belum ada mata yang melihat. Mungkin kecuali Nabi hadirin Kalau Nabi dulu pernah ditunjukkan gambarannya ketika Mi'raj itu. Malah ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan belum ada telinga siapa saja yang pernah mendengar keindahan suara yang ada di surga itu hadirin. Kita mendengar musik yang baik itu kadang-kadang kita sudah hanyut kemana-mana musik klasik, musik wina lama karu-karuan, padahal itu belum ada apa-apanya. Belum pernah ada hati manusia yang bisa menghayalkan, membayangkan yang sesungguhnya tentang keadaan surga itu. Ta'rifu fi wujim natratan naim, kelihatan sekali di muka-muka mereka adalah gambaran-gambaran kesenangan. Yaskuna, mereka diberikan hidangan minuman min rahiqim mahtum, dari khomernya surga yang tidak memabukkan. Kita mumis, coba tempatnya dilapisi dengan misek minyak kasturi yang baunya harum dan indahnya tidak ada yang menandingi. Wa fi dzalika, karena itulah hadirin pesan Allah Ta'ala kepada kita. Karena itu hai kaum mukminin, fal yatanafasil mutanafisun, hendaknya berlomba-lombalah untuk bisa masuk ke dalam surga dan mendapatkan tingkatan atau derajat surga yang tinggi. Syukur kalau bisa kumpul dengan surganya para anbiya wal mursalin, para syuhada was sholihin, mudah-mudahan atau paling tidak pokoknya bisa mlebu swarga ngaten nggih. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran araknya tadi itu min tasnim, dari tasnim. Tasnim itu adalah aina yashrubun, sebuah satu air, mata air yang jernih, yang sejuk, yang segar, yang semuanya bisa menikmati meminum tasnim itu. Bihal muqarrabun, yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa berupaya untuk takarrub atau muqarrabun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu sekali lagi, mari fal yatanafasil mutanafisun, kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan janji Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu. Hadirin, sepertinya hanya ini ayat yang ditampilkan di dalam awal bab ini. Wal ayatu fi babil kasirun maklumatun, di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang terkait dengan ini banyak sekali dan sangat maklumah. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan sendiri nanti, membuka, termasuk di dalam Yasin itu juga ada, di dalam Ar-Rahman banyak, maka membuat kita untuk semakin terangsang untuk mempelajari lebih lanjut lagi, supaya kita lebih banyak beramal soleh dalam rangka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada riwayat demi riwayat satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengarkan tausiah-tausiah, sebenarnya masuk surga itu ya gampang-gampang angel. Memang kalau itu yang disampaikan, suatu ketika Nabi pernah menyampaikan yang artinya kurang lebih, jangan kamu mengandalkan amalmu untuk bisa masuk surga. Coba, jangan mengandalkan amalmu. Dengan bahasa lain, kamu tidak akan bisa selamat dari neraka. Okay. Karena Nabi menyampaikan seperti itu, sahabat terhentak. Terus buat apa kami beramal? Terus kalau tidak bisa masuk surga, ini termasuk kamu wahai Rasul. Sahabat sampai bilang gitu, termasuk kamu wahai Nabi. Iya, termasuk aku. Kecuali kita diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya intinya yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal ini dalam rangka pertama mencari ampunan Allah, dan yang kedua mendapatkan rahmatnya Allah taala itu. Dengan rahmat Allah itulah maka siapapun dia, kalau sudah dirahmati oleh Allah taala, dia akan bisa masuk surga. Tapi sekali lagi, seperti tadi sudah saya singgung, nanti ada riwayatnya, masuk surga itu pun juga tidak sama. Ada yang langsung tanpa dihisab, ada yang dihisab dengan ringan, ada yang dihisab dengan berat, dan seterusnya. Termasuk cerita yang beliau sampaikan tadi itu, seorang pelacur yang tentu saja ahli dosa, ya, lantaran dia memberikan minum seekor anjing. Anjing kan juga gambaran binatang yang kotor, ya. Ini dia masuk surga, ya tidak langsung spontan juga tidak, karena setiap amal itu ada perhitungannya masing-masing. Mungkin dia setelah memberikan minum itu kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga dengan hidayah itulah dia bertaubat. Nah, ini tobatnya ini yang nilainya besar. Kemudian dia beramal soleh. Nah, mungkin belum banyak amal solehnya, kemudian dia mati, dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, dia masuk surga. Tapi jangan kemudian dibilang surganya sama dengan surganya para nabi, ya insya Allah enggak, karena dia banyak dosanya. Tapi hadirin, ada yang lebih menarik lagi Bapak. Seorang, ya kalau dibilang sahabat, ya sahabat, tapi belum ada sehari jadi sahabat, belum pernah sholat, belum pernah sholat, tapi dijamin surga. Coba, orang tidak sholat bisa masuk surga. Namanya Usairin. Usairin ini di pagi-pagi hari, intinya begitu, tapi subuh atau apa tidak tahu, dia menyatakan masuk Islam kepada Nabi. Muslim betul pokoknya, lahir batin, aku mati tidak apa-apa, pokok bersama Islam. Nah, saat itu hadirin, pasukan perang diberangkatkan. Usairin ini belum pernah sholat sama sekali. Wes lek ngono aku tak ikut perang. Dia ikut perang, hadirin. Usairin di tengah peperangan apa yang terjadi, dia menjadi syahid betul. Belum sholat ini. Nabi bilang dia termasuk salah satu calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Perang ini luar biasa. Pokoknya tulus hatinya. Ini belum sholat hadirin, belum pernah sholat, tapi dijamin masuk surga. Coba. Karena apa? Rahmatnya Allah mampir kepada dirinya.
Karena itu mari kita banyak-banyak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Salah satu di antara jalannya rahmat Allah Ta'ala itu adalah perbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Di bulan ini bulan apa Pak? Rabiul Awal ya, bulan kelahiran Nabi. Di mana-mana lagi ramai membicarakan Maulid Nabi ini. Hadirin, saya tidak mengajak membicarakan itu, tapi seiring dengan sekaligus memuliakan Nabi, mari kita berbanyak sendiri-sendiri baca sholawat Nabi agar nanti pada saatnya kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya Nabi, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, solawat apa saja, 1 kali saja, balasannya 10 kali lipat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali bahwa sebetulnya yang menyebabkan masuk surga ini bukan amalan kita. Di keterangan lain Bapak Ibu sekalian, bahwa amalan kita apa saja ya, sholat kita, puasa kita, ini kalau dibuat mengganti nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, ini belum klop. Nikmatnya mata saja ini, waduh, sulit kita mencarinya. Mau bisa beli di mana? Apa ana wong dodol moto sing seperti buatannya Allah Ta'ala ini, bisa membedakan warna, bisa mengeluarkan air mata, dan pokoknya sulit kita menyebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba-coba ingin menghitung rahmat Allah, tidak mungkin bisa menggunakan alat apa saja. Karena itu hadirin, kalau kita mencoba protes kepada Allah Ta'ala karena dimasukkan ke dalam neraka, dulu aku patuh kepadamu ya Allah, aku ibadah. Allah mengatakan, lah rahmatku, nikmatku tak berikan kepadamu itu berapa nilainya? Ibadahmu itu belum cukup untuk mengganti nikmat-nikmat itu. Karena itu hadirin, yang bisa menyebabkan masuk surga ini adalah semata-mata atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perbanyaklah mohon ampun dan bersalawat kepada Nabi supaya rahmatnya Allah banyak dicurahkan kepada kita. Sebaliknya ada yang ahli ibadah, sholat, tahajud, ternyata dia divonis masuk neraka. Tentu saja tidak selamanya di nerakanya, karena dosanya apa? Dia hanya mengekang atau mengurung seekor kucing, tidak diberikan makan minum, tidak dilepas biar cari makan sendiri, dia kurung, akhirnya mati. Ternyata melalui itu hadirin, dia masuk neraka. Kenapa? Karena Allah murka kepada wanita ini. Kucing itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak boleh menyiksa seperti itu. Menyiksa makhluknya Allah Ta'ala itulah menyebabkan murkanya Allah Ta'ala diturunkan dan rahmatnya ditarik. Coba. Karena itu hadirin, Nabi juga ada salah satu pesannya, khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi tidak menyebutkan manusia yang mana, pokoknya manusia adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia-manusia lain. Jadi hadirin, kita tidak cukup hidup ini hanya ibadah tok, sholat tok, poso tok, tapi juga hablum minan nas, termasuk suka menolong, suka memberi, suka berbagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, nanti Jumat depan kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan pembahasan ini, dan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting mudah-mudahan kita dibarengi husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.